Hai guys, balik lagi sama Stefan di sini. Kali ini kita kedatangan teman gue. Dia punya cerita buat kita tentang pengalamannya dalam dunia kerja. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Halo, nama saya William Joshua, asal dari Papua. Kebetulan saya kenal Steven dari kita kuliah ya, Kuliah. karena satu jurusan dari Teknik Industri Universitas Maranatha, Bandung. Oke. Ya, saat ini pekerjaan gue ya 9 to 5 ke kantor sebagai purchasing officer di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Oke. Mungkin bisa coba jelasin buat viewers kita, mungkin purchasing itu ada yang tahu, ada yang enggak. Mungkin bisa Iya. coba jelasin garis besarnya pekerjaan purchasing itu seperti apa. Oke. Kalau purchasing kan dari bahasanya ya, bahasa Inggris ya, purchasing atau pembelian. Mostly gue sih ngelakuin pembelian di satu perusahaan, kebetulan ini perusahaannya bergerak di bagian sawit, pen. Nah, yang gue beli apa aja, mulai dari kebutuhan pabrik itu biasanya spare part, consumable, sampai alat bangunan dan material-material bangunan untuk supporting semua aktivitas di pabrik, pen. Ya, kebetulan untuk pabrik yang gue support itu ada di Kalimantan Utara. Sebenarnya kita ada 4 pabrik nih, di Kaltara, Kaltim, Kalsel, sama Kalteng. Nah, yang sekarang ini ongoing, kita lagi mau tender untuk satu pabrik di daerah Kalteng, Tamiang. Ya, kalau gue sendiri lagi on charge untuk kebutuhan di pabrik Kaltara di Bulungan. Oke. Ini menarik. Mungkin buat kalian yang nggak tahu garis besarnya, mungkin perusahaan sawit itu bikin minyak sawit. Lu boleh kasih gue kalau gue salah. Kita agak berbeda nih dari sisi pekerjaan, karena lu mungkin untuk purchasing, gue sebagai data analis, banyaknya sih gue lebih ke data analis, karena gue misalkan purchase order, gue analisa juga, tapi bukan gue yang make decision untuk pesan sesuatu. Gue hanya ngebantu data, kasih recommended, lu butuh ini nih, lu butuh ini. Kalau menurut lu, ketika lu purchasing, ada nggak sih yang ngasih data kayak gitu ke lu? Oke, ketika kita mau membelikan sesuatu kan kita harus tahu nih, apa yang harus kita beli. Nah, gue sih sebenarnya beli itu berdasarkan namanya PR, purchase request. Purchase request ini dibuat dan ditentukan oleh user. Di masing-masing lini diproduksi, especially, itu ada namanya maintenance. Nah, dari user maintenance ini tuh menentukan nih, barang apa saja yang dia butuhkan untuk proses produksi. Nah, dari situ nanti di-breakdown, item apa saja yang dia butuhkan, entah itu dibagi dalam waktu. Waktu ini bisa dikategorikan berdasarkan hour mesin, berapa jam mesin itu, jam kerja, bekerja, dan spare part apa saja di satu mesin itu. Artinya kan ini ada namanya lead time ya, entah itu dari lead time produksi, dan lead time juga dari delivery. Nah, di situ akan dibuatkan namanya purchase request dari user. Dari purchase request dari user ini akan diberikan ke kita, ke purchasing ke gue nih. Nah, dari situ gue akan analisa. Ini kebutuhan benar-benar tepat nggak? Nah, tapi biasanya sih kalau udah hasil PR itu udah oke sih untuk kebutuhannya. Setelah itu kita lihat nih, dari PR ini ada stoknya nggak gitu kan. Artinya kan kita punya 4 pabrik ya, Pen. Nah, 4 pabrik ini kan share bisa saja share spare part yang sama dong. Misalnya di 3 pabrik yang lain ini mereka punya spare part yang stok nih. Entah itu kita kategorikan stok ini di gudang ada 3. Dead stock, slow moving, sama fast moving. Sama, gue juga ada. Kalau untuk fast moving kan ini kayak yang ya pergerakannya cepat kan, betul, yang consumable atau misalkan kebutuhannya tinggi dan mostly setiap bulan ada, mungkin tiap hari dipakai, ya itu mungkin fast. Mungkin slow, mungkin yang agak jarang. Dead stock itu sama sekali tidak dipakai. Kita punya stok tidak dipakai. Iya. Nah, Itu kan jadi uang mati ya iya, uang untuk mati. Itu kan perusahaannya. istilahnya stok mangkrak kan. Betul. Mungkin kita bisa ngomong stok mangkrak kali ya. Mungkin bisa dibilang stok mangkrak karena perputarannya lambat. Betul. Dipakainya mungkin hanya setahun sekali. Atau Tapi ada kita beli kebanyakan, kesalahan beli. kesalahan Mostly pembelian. mungkin kesalahan beli Betul. atau apa. Jadi biasanya nih dari pengalaman lu, ketika lu bikin purchase order, lu kan tadi dikasih PR dari user kan. Betul. Nah, apakah lu tahu nih dari user lu tuh decision making ketika dia bikin itu tuh by apa nih? Karena mostly di gua, ketika gua mau ngasih saran purchase order, gua kan harus analisa dulu penjualannya seperti apa.
apakah itu benar-benar dibutuhkan atau enggak. Karena somehow kita juga ada permintaan dari user. Tapi Betul. terkadang itu kan harus dikaji ulang. Kenapa? Karena mostly ketika mereka minta, mungkin mereka belum lihat data atau apa. Betul. Ketika kita sebagai data analis, kita yang pegang data, kita kan harus analisa mungkin dari penjualannya, track record dia penjualan mungkin 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan ke belakang seperti apa. Di breakdown tuh. Di breakdown semua. Karena kalau gue bergerak di bidang otomotif. Gue megang bengkel. Gue pegang purchase order bengkel nih. Nah, itu kan kita harus tahu ketika orang kasih permintaan nih, mostly kita nggak semata-mata kita tolak. Betul. Kita pasti harus analisa dulu. Ketika misalkan, oh coba dong, gue mau beli ini. Mereka belum tahu market mereka ada atau enggak. Nah, di situ adalah tugas gue sebagai data analis. Ketika gue harus ngecek, oh marketnya ada atau enggak, atau track recordnya seperti apa, apakah ketika dibeli bisa dijual atau tidak. Itu kan panjang nih step-stepnya. Sometimes it takes time. Itu butuh waktu lebih lama dibandingkan ketika mereka, oh ini gue mau beli, gue yakin bisa jual. Benar. Itu kan gue nggak bilang salah. Depends, itu kadang mereka punya pengalaman. Setiap berapa kuartal, berapa tahun itu pasti ada penjualan. Kita kan belum tahu. Kita harus analisa semuanya nih. Betul. Karena kita sebagai data analis pun kita nggak mengecilkan yang namanya pengalaman. Pengalaman itu is very important. Karena exactly. Pengalaman tuh nggak bisa dipandang sebelah mata gitu, karena kadang ketika kita sebagai data analis kita pasti punya pengalaman. Misalkan kita udah pakai data, udah lengkap nih semua, tapi kadang itu kalah sama pengalaman. Yang namanya pengalaman, jam terbang itu kan itu nggak bisa dipungkiri lah ya. Betul. Kita sebagai data analis juga mungkin jam terbangnya masih di bawah mereka yang punya pengalaman. Mungkin lu punya pengalaman nggak yang bisa lu bagi? Sebenarnya sih kalau kita bicara pengalaman itu yang tadi itu kunci sih, itu penting banget. Kita nggak bisa bilang bahwa data over pengalaman or over experience, karena ini dua hal yang sejalan kalau menurut gue. Apa namanya, ketika jam terbang lo tinggi, artinya data-data yang along the way experience itu lo mengumpulkan data nggak sih? Iya, benar. Entah itu datanya secara numerikal, kuantitatif, kualitatif, ataupun itu secara by doing gitu, experience lo gitu. Dan menurut gue banyak hal sih yang kayak terkadang kita harus menentukan satu keputusan itu yang cepat. Artinya ketika kita nggak mutusin hari ini juga, kita delay nih keputusan, itu bakalan membuat satu kerugian yang besar ya. Dampaknya besar banget, entah itu losses, kerugian dari segi finansial atau dari produksi. Contohnya, Pen, kalau kita bicara tentang kerugian ya, misalnya pembelian aja nih, Pen. Kita mau beli satu part nih, mesin. Nah, kalau kita nggak, banyak ya, entah itu impor, apalagi impor yang kita bicara tax time, uncertainty, ya bisa banyak hal yang kita masuk ya. Kita kan itu. Kalau impor kan ada kayak bea cukai, ada pengecekan sama bea cukai seperti apa, pengiriman di jalurnya sendiri, produksi dari mereka sendiri. Di mana produksi mereka kita tahu sendiri, kita sebagai itu banyak banget halangan ketika kita produksi. Mungkin lu lebih kredibel buat ngomong produksi karena gua kan lebih ke bengkel. Itu operasional. Mungkin kalau produksi kan kadang ada masalahnya, mesin rusak lah. Betul. SDM nggak masuk lah. Bener. Banyak lah. Itu a lot of uncertainty kan. Betul. Dan kita ketika impor itu kan mereka juga bikin dulu. Kadang mereka nggak punya stok, sama kayak kita ngurusin stok, ada stok, ada apa semua. Mereka juga mungkin ketika dibeli ini barang nggak laku sebenarnya. Kita harus bikin dulu apa dulu textile-nya kan. Selain itu juga ketidakpastian yang gue maksudin itu juga, misalnya kita beli barang dari China nih. Otomatis kan ini ada gap currency dong. Iya, benar-benar. Kita kan nggak tahu ya. Misalnya nih, IHSG turun, otomatis kan kita harus konversi, misalnya ringgit ya, yuan ke Indonesia jadi makin tinggi dong. Iya, benar. Nah, itu kan bisa banyak ya pengaruhnya, entah itu dari shock market, shock market dari Indonesia dan China, atau sebaliknya kan, itu kan kita nggak bisa kendalikan kan. Nah, maksud gue adalah ketika misalnya kita sudah tahu nih, ini udah bagus harganya, tapi kita masih tetap aja nih, tunda, karena kita masih mau fighting untuk harga yang lebih bagus lagi nih. Tapi itu udah sangat dibutuhkan nih sama kita punya pabrik. Kalau ini nggak
nggak cepat-cepat kita eksekusi ini barangnya, Iya. pembelian ini, pabrik bisa berhenti loh gitu Iya, kan. berhenti. Artinya kan lu beli ini yang which is mungkin itu harganya misalnya 1 ya, dan itu gede ya. Kalau lu nggak segera belikan ini, lu Loss-nya lebih besar. bakalan loss lebih besar Ya, dong. benar. Kalau misalnya tiba-tiba shutdown pabrik lo Iya, gitu iya, kan. Dan benar, itu kan produksi yang bertonton dong. Iya, Kalau kita bicara mass production ya, Iya, gitu sih. Yang kalau kita bicara decision making by experience Iya. gitu. Tapi ketika kita bicara decision making terhadap hal yang besar ya, misalnya investasi ya, Iya. itu kita nggak mungkin dong maksudnya by experience saja, Iya, ya kan? benar, iya. Ini bicara investasi yang gede ya. Iya. Lu bicara, lu mau invest, misalnya kayak gue nih, mau opening, mau bangun pabrik baru. Adanya feasibility study kan. Iya, Ya kita juga di teknik industri belajar juga Iya, kan. kita banyak Di mana tuh namanya? APP ya. APP, Iya, bener. APP. Studi kelayakan kan. Iya, studi kelayakan. Banyak ya yang harus kita lihat ya. Bukan Market, cuma dari investasi dari doang. marketnya Lingkungan, seperti apa, lingkungan, gitu-gitu. SDM-nya di sana seperti apa, Betul. perbedaan budaya. Betul. Ini kan lu mau bikin pabrik, bukan kayak lu mau buka toko kecil gitu kan. Lu pabrik tuh SDM mungkin lebih dari 100, mungkin ribuan, mungkin gua bilang mungkin ribuan. Mungkin ada yang bisa 10 tahun, 20 tahun, bisa 5 tahun baru jadi. Itu kan panjang tuh pengelolaannya kan. Nah, menurut lu kan dari yang namanya data sama pengalaman kan sometimes itu bertentangan banget kan. Iya. Karena gimana ya? Gue bisa bilang ketika lu pakai data, mungkin uncertainty lu bisa di-press lebih kecil kan. Betul. Karena lu punya data, lu punya dasar kenapa lu beli ini, lu melakukan ini kenapa. Itu kan data tuh backup lu lah, karena lu ada track record belakang. Kedepannya mungkin nggak akan sesuai yang kita harapkan. Tapi kita punya dasar, oh ini biasanya seperti ini. Betul. Misalkan ketika per kuartal itu, oh misalkan kuartal ini bakal naik nih. Di kuartal ini biasanya turun. Betul. Itu kan kita punya datanya. Tapi ketika kita ditutup mengepres ketidakpastian itu ya gitu ya. Tapi dampaknya adalah time, it takes time. Karena butuh data dan banyak uncertainty juga dalam data kan, kayak kita bisa bilang, data kan biasanya di-input, dikerjakan oleh orang juga. Human error, yang namanya human error kan pasti ada tuh. Bohong lah kalau misalkan data itu nggak ada human error. Benar. Kadang data yang kita pakai pun bisa salah. Betul. Dimana kita harus ngecek lagi, ini salahnya kenapa? Sistem lagi masalahnya, orangnya lagi. Iya. Nah itu kan bertentangan banget sama yang namanya kalau kita butuh cepat. Benar. Nah, kalau menurut lo nih dampak kita ngambil keputusan nih, menurut lo better data, better pengalaman sih? Balik lagi. Gimana? Gua kan ngomong ya, ya kebutuhan pertama, dan data dan pengalaman itu sebenarnya nggak bisa disatuin ya? Nggak bisa disatuin dan kadang-kadang ya tergantung dari yang tadi. Kalau memang ini investasinya besar dan belum betul untuk disegerakan pada saat itu juga, that's okay untuk better kita gunain data sih daripada experience ya. Misalnya lo pernah bangun satu pabrik, terus lo diminta untuk bangun pabrik di lokasi A nih. Lo sebelumnya bangun lokasi B. Terus karena lu pikir ya, gue udah punya pengalaman di bangun pabrik di lokasi B, berarti gue bisa di lokasi A. Lu bisa, tapi bisa nggak pabrik itu dibangun di lokasi A? Lokasinya tersedia nggak itu? It's not about your experience kan? Otomatis lu harus kumpulin data dong di situ. Ya, itu sih menurut gue. Jadi kayak lu harus analisa gitu. Kapan lu pakai data, kapan lu gunain experience lu gitu, atau intuisi lu lah gitu. Feeling gitu. Nah, buat lu sendiri kan, lu adalah, gue bisa bilang PIC realnya nih yang bikin beli, enggak itu kan, lu PIC aslinya. Sedangkan kalau gue kasih data, ada orang lagi yang mengolah untuk memberikan purchase order ke main dealer atau apa, pembelian kemana. Itu kan ada orang lagi, gue hanya support data, decision making, ini boleh beli nih, atau menurut gue ini jangan dibeli, atau ini boleh dibeli. Oh, jadi lu ibarat kata bank datanya gitu ya? Gue lebih ke supportingnya. Lu sendiri pernah nggak sih ada pengalaman ketika lu purchase order masih by feeling, gue bilang by pengalaman. Pernah nggak lu, oke beli karena lu udah punya pengalaman, oh dulu biasa seperti ini. Pernah nggak lu mengalami hal seperti itu? Karena buat gue nggak pernah. Kalau gue juga nggak pernah sih, karena kan bicara purchasing, pembelian uang ya. Uang orang kan. Uang orang lagi gitu kan. Kalau lu
Kecuali kalau duit lu yang lu impulsif, lu lihat misalnya, oh pulpen ini bagus nih, lu beli aja oke lah ya. Iya, iya. Karena ya balik lagi, yang Kita lu tidak beli kan bicara nominalnya kecil ya. betul. Iya, iya benar. Dan bukan untuk keputusan diri lu sendiri Iya, dong, iya. tapi untuk keputusan kolektif ya, untuk Mhm. keputusan bersama. Jadi kayak untuk apa namanya, by experience sih menurut gue sih nggak pernah sih gue. Mhm. Nah, Kalau di lingkungan kerja lu sendiri, kan purchasing nggak mungkin sendiri kan. ya. Mungkin lu purchasing bagian apa, ada purchasing bagian apa, mungkin jam tayangnya sudah lebih tinggi, mungkin itu atasan lu atau rekan kerja lu. Pernah nggak lu lihat ada rekan kerja yang, oh itu sih udah beli aja. Selama lu kerja nih di bidang ini, pernah nggak lu nemuin orang yang seperti itu? Tunggu. Ada sih ya beli satu barang sih. Mhm, mhm. Kayak kita nggak pernah pakai nih barang nih, Mhm. gitu kan. Tapi ya dia bilang, ya pakai, beli aja gitu. Mhm, Ini mhm. apa berdasarkan dia punya pengalaman Biasanya butuh gitu ya? Heeh. butuh gitu ya udah gitu beli. Tapi memang ya bukan artinya eee, apa namanya, beli for the sake of beli aja gitu, tapi Heeh, ya heeh. pembelian itu ya tetap ada prosedurnya Mhm, seperti mhm. apa, entah itu perbandingan harga, barang yang kita beli sesuai nggak Mhm, spesifikasinya. mhm. Ya lo mau beli mobilnya misalnya ya, Mhm, mobil LCJC ya, mhm. LCJC merek A sama B nggak mungkin sama dong, Iya, iya. walaupun sama-sama LCJC Mhm, kan, mhm. entah itu cc-nya berapa, Mhm. ya kan. Ya gitu sih lebih ke apa namanya, keputusan untuk, eee, pembeliannya seperti apa itu tetap harus pakai data gitu. Mhm, oke, oke. Ya, data is really important gitu menurut gue. Eee, ketika ada itu siapa, rekan kerja, gue bilang rekan kerja aja kali Iya, ya. heeh. Apakah benar itu barang yang dibeli itu dibutuhkan? Mungkin ketika dibeli apakah benar dipakai atau enggak sih? Heeh. Lu ada pengalaman itu enggak? Ketika dia, Eee, oke beli, kan pasti by prosedur. Tapi bener. apakah benar barangnya dipakai? Sometimes sih ada beberapa case yang bener-bener Dipakai bener, tiba-tiba memang butuh aja gitu ya? digunakan Mhm, bukan sebenarnya, tiba-tiba dipakai atau enggak sebenarnya nggak bisa dibilang kayak gitu karena kan melihat kebutuhannya mhm, gitu kan. mhm, Ada kebutuhan atau enggak gitu mhm, kan. Kebutuhan itu kan bisa kita bilang kebutuhan current needs mhm. sama future Future needs needs-nya. dong. Dan ya ketika kita bicara current needs ya otomatis kan exactly you have to buy that kan, Mhm, karena mhm, itu lu butuh sekarang mhm, dong. Tapi kan misalnya nih, bicara kita future needs ya mhm. gitu kan, yang Uncertain ya? Ya, uncertain uncertain banget kan banget gitu, ya, yang heeh. ya sebenarnya nanti lu butuh tapi kan bisa jadi ke Not depannya now gitu, ya, along the along way the way. tiba-tiba lu nggak jadi butuh gitu. Oh, iya, iya. Ngerti nggak lo? Kayak misalnya mungkin kalau misalnya dalam kehidupan, mmm, pribadi ya Iya, kita bicara, rumah nih, iya. lu butuh sekarang, mungkin lu butuh ya, tapi nggak butuh-butuh banget lah. Apa, mendesak atau enggak mungkin Iya, ya? mendesak atau Mendesak enggak atau gitu, enggak, tapi iya. future-nya lu butuh Pasti kan, butuh gitu pasti kan? butuh Heeh, future needs lu kan. Tapi along the way itu kan lu bisa berubah pikiran dong, heeh. gue beli rumah atau apartemen, Iya, ngerti nggak lo? iya. Gitu kan. Kayak tiba-tiba yang awalnya lu bilang, "Oh future-nya gue mau beli rumah nih." Mhm, Tapi pas 5 tahun lagi nih, lu iya. nentuin, 5 tahun lagi dari sekarang gue mau beli rumah. Tapi pas udah tahun keempat dari rencana lu lihat bahwa, "Ah gue kayaknya nggak butuh rumah deh, Apartemen kayak is apartemen aja." Gue single juga gitu kan, iya, dan gue nggak mau menikah misalnya kan iya. ya, lebih apa efisien lah ketika gue Mhm, mhm. apartemen Iya, sendiri gitu, dan lebih dekat dari kantor dan segala macam gitu ya. Maksudnya gue adalah, ketika keputusan itu by experience juga nggak melulu bahwa itu bakalan exact, tepat atau tidak gitu, dan ya sometimes itu tepat, sometimes itu tidak juga gitu. oke, oke. Nah, menurut lu nih, kapan kita harus ngambil, case-nya, misalkan case real, anggaplah kita kehidupan biasa, Hmm, ketika lu pakai data, when hmm, and why, terus iya, kenapa lu pakai pengalaman, when or why, menurut lu gimana? Kalau kehidupan nyata, kita ngomong iya, iya, kehidupan biasa dulu lah, kehidupan keputusan sehari-hari. when and why ya, Ya, and why. Ketika kalau misalnya gue ya, kalau untuk bicara data dan pengalaman ya, ketika ya untuk apa namanya, untuk kebutuhan pribadi sih, maksudnya untuk kebutuhan yang reguler. iya, Misalnya nih, kita mau beli makanan iya, atau kita mau beli ya lu kan kalau tiap bulan lah lu harus apa namanya, belanja kebutuhan pribadi dong. iya, Ya misalnya lu mau beli sampo, lu lihat dong bulan lalu lu beli samponya segini nih harganya nih, iya, diskonnya kan. iya, Lu pasti kan cari diskon yang
at least harganya sama dong kayak itu dong yang bulan lalu dong. Iya. Dan itu kan betul data yang lo ingatkan dari bulan yang lalu kan gitu kan. Kalau untuk yang berdasarkan pengalaman sih lebih ke apa ya, keputusan yang bersifat future gitu. Tapi misalnya lu tahu lu biasanya pakai ini, mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Misalnya pasangan hidup mungkin ya pengennya. Iya. Kan lu pastikan along the way lu apa namanya Kenal relationship orang, kan gitu kan. kenal orang. Ya mungkin pas lu SMA, lu SMP, lu relationship sama orang kan kayak ya udahlah buat teman-teman dekat, main-main gitu kan. Yang penting gue punya apa namanya gebetan lah gitu kan. Tapi kan pas lu udah dewasa, lu udah tahu kan misalnya lu sakit hati lah gitu kan. Orang kayak gini tuh pasti kayak gini nantinya. Pasti kayak gini, bukan pasti sih kayak biasanya kayak gini. Iya, biasanya kayak gini nih. Kita nggak bisa bilang pasti dong, karena kan orang kan bisa berubah kan gitu kan. Ya gitu, lebih ke kayak hubungan relationship ya. Kalau untuk kayak pengalaman gitu sih. Oke. Mungkin kalau dari gue ketika kalau lu gimana? Kalau gue sih pengalaman gue dari data dan pengalaman ya. Jujur kalau buat pengalaman sih gue banyaknya bukan di kerjaan yang sekarang. Biasanya di kerjaan gue yang sebelum ini. Itu gue juga bergerak bidang produksi. Nah itu sometimes ketika gue mau ngumpulin data itu gue nggak bisa dapat data. Gue nggak bisa dapat data nih. Tapi kalau misalkan buat pengambilan keputusan dengan menggunakan pengalaman, ya balik lagi. Mungkin mirip ya. Pengalaman hidup gue kemarin-kemarin seperti apa, ketika gue mau ngerjain sesuatu itu juga pengaruh ke gue. Ketika kayak kerjaan gue sekarang, gue lebih hati-hati dalam ngambil keputusan, gue lebih ini pikir-pikir dulu nih buat ngambil keputusan ini. In case apapun itu ya. Benar. Gue sih utamanya gue pasti tetap ke data misalkan. Biasanya kalau gue disuruh decision making atas sesuatu yang gue nggak pernah punya pengalaman itu, gue better nanya orang lain. Jadi gue by other experience, other person experience. Gue sih pengambilan keputusan utamanya nih kalau gue sendiri pribadi gue ketika gue ngambil keputusan yang umumnya melibatkan uang orang lain. Gue spesifik ya ini uang orang lain, bukan uang gue. Kalau uang gue peduli amat, gue beli aja kalau gue pengen. Tapi kalau itu menyangkut uang orang lain, biasanya gue sangat hati-hati. Umumnya gue mengusahakan gue hati-hati. Betul. Karena mungkin sebagai ownernya ketika kita salah ya kita mungkin kalau gue sebagai pegawai ada owner gue bikin salah ya paling gue dimarahin. Bener. Tapi kan itu balik lagi ke diri kita sendiri kan. Mungkin gue bilangnya kalau gue sih ketika gue mau ngambil keputusan sebisa mungkin gue nggak mau ngerugiin orang lain. Apapun itu entah dari pembelian, pengambilan keputusan, bikin sistem atau apa sebisa mungkin gue nggak mau ngerugiin orang lain. Kenapa? Ini pasti hidup orang kan, ini hidup orang nih. Entah itu hidup orang atau uang orang, kita harus bisa tanggung jawab kan. Betul. Mungkin ketanggung jawab diri sendiri kali ya. Gue sih kalau buat ngambil keputusan sih tanggung jawab profesionalitas ya itu. Di luar kita yakin ini bisa atau enggak, biasanya gue ketika gue mau ngusulin sesuatu yang gue tahu ini butuh banget, karena in case gue punya pengalaman atau gue punya data, tapi gue pasti akan ngasih lihat datanya juga ke ownernya. Dimana ini kan uang orang nih. Terlepas kita yang bikin keputusan atau enggak, kita harus bisa bertanggung jawabin ke ownernya kan. Yang punya uangnya harus bisa kita harus bisa bertanggung jawabkan tentang kita ini. Karena somehow banyak orang yang kadang kalau di dalam dunia kerja ya bikin decision tuh kadang oh ya mereka yakin aja, tapi gue nggak bisa bilang mereka nggak bertanggung jawabin ya. Mungkin mereka juga punya pandangan masing-masing, tapi gue punya beberapa kasus itu ya ada yang kayak bikin tuh karena entah mau cari muka atau entah mau, gue bisa bilang mungkin nggak enak ya ngejilat atau apa. Gue sebenarnya orang nggak suka ya, gue nggak bisa bohong ya di dunia kerja tuh ada lah yang kayak ngejilat. Lu menjilat atasan tuh gue nggak bilang jelek, sometimes lu butuh. Tapi kan butuhnya tuh untuk apa? Bener. Kalau gue ketika gue harus istilahnya gue harus ngejilat orang nih, ngejilat atasan gue supaya dia percaya sama gue. Tapi gue tujuannya dia tuh harus percaya sama gue karena ini penting misalkan. Betul. Ini tuh butuh itu buat perusahaan tuh, ini menguntungkan dan butuh sekarang. Nah gue biasanya ya gue mau ngomong manis atau apa. Gue nggak suka sih ngomong manis-manis gitu karena gue nggak suka ngejilat orang. Tapi sometimes butuh tuh karena itu. Gue yakin ini butuh, ini menguntungkan perusahaan. Kalau nggak sekarang, lu kapan lagi nih? Ini chance nggak datang lagi. Kalau kita bilang chance keuntungan atau apa itu kan
lewat ya udah lewat, lu nggak Iya. akan datang lagi kan. Iya. Istilahnya kayak Kesempatan kedua itu nggak akan sama dengan kesempatan pertama lah. ya mungkin akan datang, Nah. tapi dampaknya kan nggak akan sama ya. Iya, betul. Anggaplah kayak Dan lu nggak akan tahu itu kapan gitu. ya kayak misalkan high season traveling misalkan. Betul. Lu kalau nggak sekarang nggak dapet nih. Misalkan kayak kita mau pergi ke luar negeri yang four season ya, misalkan yang ada Eropa lah itu. Lu kan kalau mau dapat salju cuma di winter nih. Lu nggak mungkin datang di musim semi atau di musim panas, nggak mungkin ada salju ya, kecuali tiba-tiba ada yang aneh kan. Iya. Misalnya chance-nya kan sekarang atau enggak. Iya. Itu kan kadang buat lu bikin decision lu harus sedikit menjilat ya. Iya. Nah, lu sendiri punya case kayak gitu nggak? Kalau lu harus ngejilat orang karena ini tuh menguntungkan perusahaan gitu misalkan. Ya. Lu pernah punya case kayak gitu nggak? Kalau gue sih nggak pernah sih, karena kalau boleh dibilang sih untuk lingkungan kerja gue ya, itu lebih ke kolaboratif gitu. Ya, ketika misalnya kita tahu nih ini menguntungkan dan itu adalah discussion kolektif gitu. Diskusi kolektif dari bersama, bukan dari pandangan gue aja gitu. Jadi gue tanpa perlu menjilat, gue bisa dengan gamblangnya untuk bisa memberikan apa yang ada di otak gue, thoughts gue seperti apa in the open discussion gitu. Jadi kayak nggak ada yang kayak oh gue udah tahu ini benar-benar penting dan ini benefitnya gede nih. Dan gue harus jilat dulu nih sama orang. Nggak pernah sih untuk kesempatan ada satu kesempatan ketika gue harus seperti itu, karena kalau boleh dibilang sih nggak ada yang kompetitif sih. Kan hal-hal tersebut kan kadang-kadang muncul karena kompetitif juga kan, kayak gue pengen dilihat nih sama bos gue gitu kan. Jadi gue mau show off gitu kan, atau gue mau say something good gitu. Padahal say something good ini kalau lu breakdown lagi, lu nggak bisa lakuin. Iya kan, ada kayak gitu. Terlalu perfeksionis. Bener. Seperti apa? Lu bisa kasih nih, misalnya lu kasih ke atasan lo kan, Pak, saya bisa meyakinkan Bapak, saya bisa jual produk ini 1.000 gitu kan. Ya, bos senang atau ya kalau misalnya lu bilang lu bisa jual ini 1.000 ya. Padahal sebelum-sebelumnya tuh misalnya kita bicara sales ya. Sales lain itu cuma bisa jual 500 kan. Tapi lu mampu nggak gitu kan pertanyaannya kan. Kalau lu cuma omong doang, ya nggak mungkin 500 pun lu nggak bisa dapat kan gitu kan. Ya menurut gue sih kayak ya hal-hal tersebut sih bisa terjadi kalau kompetisi yang tidak sehat sih. Kompetisi menurut gue bagus, tapi ketika itu misalnya udah mulai nggak sehat, misalnya kayak lu cuma menjanjikan doang tanpa ada realisasi, menurut gue itu udah nggak sehat sih. Gitu sih. Karena kalau di pengalaman gue sendiri, pengalaman gue yang sebelum ini, gue sempat hampir berantem. Kenapa tuh? Karena in case mungkin gue datang sebagai anak baru. Gue masih jabatannya mungkin masih di bawah lah, gue bisa bilang operator lah, misalkan gue masih operator. Staffnya. Nah, atasan gue ini atau atasan divisi lain itu ngotot mengambil keputusan sesuatu nih misalkan nih. Tapi gue tahu ini dampaknya nggak bagus, karena istilahnya kita beda divisi. Mungkin gue bilang gue divisi utama, dia divisinya supporting. Nah itu dia ngotot banget nih ngambil keputusan ini. Tapi kalau ketika gue breakdown, gue pakai data ini tuh nggak ada untung-untungnya misalkan ya. Gue nggak tahu tujuan dia apa, mungkin dia punya penilaian lain. Gue juga nggak mau menilai orang jelek lah. Mungkin dia punya pilihan lain, dia punya pengalaman lain. Ini tuh harus seperti ini. Tapi kalau kita breakdown by data nih ya, ini tuh nggak ada untung-untungnya. Malah ntar lu kerja 2 kali misalkan. Benar. Gue malah pernah hampir berantem gara-gara itu. Karena gue mikirnya di saat itu mungkin gue juga masih muda, masih remaja, masih labil lah. Karena setelah itu terjadi pun gue banyak ditegur sama orang, baik dari keluarga, dari atasan gue dapat teguran semua. Rekan kerja pun negor gue. In case dampaknya nggak positif ke gue. Cuman di satu hal, kalau gue nggak pertahanin, divisi gue yang ambruk nih. Karena istilahnya gue yang mengerjakan dengan tim gue. Ini kalau gue ngikutin kemauan dianya mah nggak kenapa-napa. Tim gue nih yang ambruk nih. Tim gue yang istilahnya bakal matinya nih ini katanya. Gue sampai
hampir berantem, bener-bener hampir berantem itu di situ. Padahal gue kalau jabatan gue di bawah dia, tapi gue pokoknya gue nggak mau aja fight aja gitu kan, karena lo tahu ini salah gitu ya apa yang dia lakuin. Ini tuh keputusan ini tuh it's not gonna work, it's gonna cost you time, money, merugikan perusahaan. Gue bisa bilang, gue hampir berantem dan gue beneran berantem di situ ya, karena tapi in other case ketika mereka beneran cek memang seperti itulah realnya. Ketika kita menjalankan itu pun emang seperti itu jalannya. Sometimes ketika gue bilang kita pakai kekeh ya, atau kita nggak mau mau menerima pendapat orang lain tuh ada butuhnya ada enggaknya. Karena ketika itu mengambil keputusan tanpa data, gue mungkin bilang dia baik pengalaman, tapi mungkin dia juga pakai data, gue nggak tahu. Karena gue juga nggak mau memperpanjang masalah. Tadi itu gue biarin aja. Pokoknya ini gue kasih data, lu ya udah lu pilih yang mana lah, gue ngikutin atasan gue aja, lu ngomong gue nggak mau dengar. Dampaknya ke gue nggak ada bagus-bagusnya banget, tapi dampaknya ke perusahaan. Dia nggak cost perusahaan money, dia nggak cost perusahaan time, kan efisiensi lah ya. Secara money sama waktu juga. Tapi menurut gue sih kayak if you have like a great data in you, tapi kalau you cannot deliver the data good, itu kan tuh nggak akan bisa bekerja gitu kan. Artinya ini namanya seni komunikasi gitu. Kalau yang gue dengar dari cerita lu sih, gue komunikasinya memang saat itu jelek banget. Karena gue misalnya jam terbang gue dalam bekerja itu gue pertama kali gue kerja banget, gue masih by thought gue selama gue kuliah kan kita bisa idealis kita tuh bener. Masih misalnya 100%-nya kita tuh ini harus gini nih, harus gitu kan. Gini nih, nggak gini salah nih. Nah itu idealis gue saat itu memang gue bisa bilang gue tinggi banget. Gue misalnya nggak mau terima pendapat orang, tapi itu wajar sih sebenarnya. Karena kita jam masih terbang, baru jam terbang. Ya cuman sometimes ya kayaknya komunikasi sekarang. Betul. Dibanding data kayaknya lebih ke komunikasi aja. Bener. Itu sejalan sih sebenarnya kayak ya tadi gue bilang kan, lu punya data yang bener-bener kayak udah yakin banget. Tapi kalau lu nggak bisa deliver data itu, data itu nggak akan bisa sampai ke orang itu. Misalnya nih lu bilang kayak data lu A, B, C, D, E udah great banget nih ya. Tapi lu tiba-tiba datang aja sama orang ya, data lu gini-gini salah nih gitu kan. Ya, namanya juga manusia. Lu siapa gitu kan? Lu staff kan. Terus tiba-tiba lu datang ke gue udah kayak mau berantem kan. Ya nggak akan bisa diterima juga gitu kan. Malah jadi memperkeruh suasana dan menambah masalah yang baru gitu. Dan yang itu sih kita harus belajar juga, bukan decision making itu bukan cuma dari data aja, tapi bagaimana kita bisa deliver the data dan melihat dari segala macam sisi gitu kan. Helikopter view lah gitu kan. Jadi jangan cuma dari pandangan kita sendiri gitu. Tapi bagaimana kita juga bisa mendengarkan pandangan orang lain gitu. Gitu sih, Pan. Oke, paling segitu aja kali ini. Udah panjang, udah mulai capek juga. Jam berapa nih? Jam 10. Jam 10. Mungkin kita akhirin aja saat ini. Makasih buat yang masih dengar. Mungkin kalau ada waktu kita bakal ngobrol lagi sama William. Yuk, see you later. Bye. See you, bye. Capek ya? Capek ya, guys. Gue panas kalau lu nggak Halo viewers broadcast ya. Kita